Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Didi Setiono. Teman-teman sekalian, sahabat pembelajar, bagaimana kabarnya? Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat, dimana sampai saat ini kita masih berada di situasi PPKM atau masih harus melakukan pembelajaran dari rumah atau work from home, bekerja dari rumah. Mudah-mudahan kita semuanya dalam kondisi sehat walafiat, terhindar dari virus corona. Amin. Sahabat pembelajar dan teman sekalian, pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin menyampaikan satu hal yang baru bagi kita untuk tahun ini, yaitu merupakan dari program Kementerian Pendidikan Nasional, Pendidikan dan Kebudayaan Nasional, yaitu tentang asesmen nasional tahun 2021. Dengan kebijakan Mas Menteri yang baru ini, tentu saja kita harus menyesuaikan di mana pembelajaran pada anak-anak kita sesuaikan dengan apa yang menjadi program atau asesmen nasional ini. Sahabat belajar dan teman sekalian, apa yang dimaksud dengan asesmen nasional, apa tujuannya, dan bagaimana nanti pelaksanaannya? Marilah kita ikuti tayangan berikut ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Teman-teman sekalian, pada kesempatan ini kita coba untuk mengupas dan membahas tentang asesmen nasional tahun 2021. Kita ketahui bersama bahwa ada pokok-pokok kebijakan tentang Merdeka Belajar yang sudah dicanangkan oleh Mas Menteri kita, yaitu Mas Menteri Nadiem Makarim. Yang pertama tentang ujian sekolah berstandar nasional atau USBN, kemudian ujian nasional atau UN, kemudian rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, dan peraturan penerimaan peserta didik baru dengan zonasi. Untuk ujian sekolah berstandar nasional ini sekiranya sudah ditiadakan, nanti akan dilaksanakan ujian sekolah saja. Sedangkan ujian nasional atau UN ini untuk tahun 2021 insya Allah sudah tidak ada. Kemudian Merdeka Belajar yang ketiga tentang RPP ini diringkas menjadi satu lembar dan sudah teman-teman atau kita buat. Kemudian untuk PPDB zonasi ini sudah diterapkan pada awal tahun pelajaran yang lalu. Inilah pokok-pokok kebijakan Merdeka Belajar yang dicanangkan oleh Menteri kita. Selanjutnya, Merdeka Belajar ini meliputi ekosistem, guru, pedagogik, program atau kurikulum, dan asesmen atau pengujian. Untuk ekosistem ini, dari kondisi saat ini diubah sekolah sebagai beban menjadi sekolah sebagai pengalaman. Kemudian semangat kolaboratif diubah menjadi sistem terbuka, manajemen sekolah cenderung administratif, manajemen sekolah nanti diubah menjadi mengarah kepada kompeten dan profesional. Untuk guru, selama ini guru sebagai pelaksana kurikulum, dalam Merdeka Belajar ini diubah guru ikut memiliki dan membuat kurikulum. Yang kedua, guru sebagai penyampai dan satu-satunya sumber pengetahuan, ini harus kita ubah menjadi guru sebagai fasilitator akses beragam sumber pengetahuan. Jadi guru bukan sebagai sentral lagi, tapi sebagai fasilitator untuk anak. Pelatihan guru berbasis teori dan terlepas dari praktek.
Ini diubah menjadi pelatihan guru berbasis praktek. Jadi guru langsung melakukan apa yang menjadi tugasnya. Kemudian kinerja guru dievaluasi melalui kinerja administratif. Ini benar-benar dikurangi menjadi kinerja guru secara holistik, secara keseluruhan. Hingga tidak melulu tugas guru itu untuk mengerjakan administrasi. Dan pedagogik, Merdeka Belajarnya adalah diubah pendekatan yang sama untuk semua siswa. Ini menjadi pendekatan yang beragam. Artinya kompetensi individu harus lebih diperhatikan. Proses belajar berorientasi pada sistem diubah menjadi proses belajar berorientasi pada siswa. Jadi yang menjadi sentral pembelajaran adalah siswa, bukan sistem atau gurunya. Yang ketiga, pengajaran sebagai aktivitas individual diubah menjadi pengajaran sebagai aktivitas tim yang kolaboratif. Jadi diharapkan ada kerjasama kolaboratif antar siswa, antar guru maupun orang tua dan sekolah. Yang keempat, program kurikulum, tahapan pengembangan linear diubah menjadi tahapan yang fleksibel. Jadi kurikulum tidak menjadi bahan yang kaku, tetapi diserahkan untuk fleksibilitas kepada guru sesuai dengan kondisi dan situasi di sekolah. Kemudian kurikulum berbasis konten, berbasis isi, ini diarahkan diubah menjadi kurikulum berbasis kecakapan generik atau soft skill, di keterampilan yang dimiliki siswa. Pelatihan vokasional ditentukan pemerintah, diubah menjadi pelatihan vokasi menyesuaikan dengan kebutuhan industri atau pemberi kerja atau dunia kerja, sehingga begitu lulus diharapkan sudah siap kerja. Ini kondisi tujuan yang diharapkan pada Merdeka Belajar yang akan datang. Dan yang terakhir teman-teman, untuk asesmen atau ujian atau penilaian, dulu asesmen sumatif dan judgement diubah menjadi asesmen formatif dan yang memberdayakan siswa. Kemudian bertumpu pada pengetesan terstandar, artinya standar nasional, menjadi asesmen pengujian yang berbasis portofolio. Jadi ini langsung merupakan praktek kepada anak-anak kita. Tentu saja nanti kita harus menyesuaikan antara proses pembelajaran dengan asesmen yang ada pada tahun 2021 ini. Pergeseran desain sistem asesmen ini mengapa dilakukan teman-teman? Tentu saja ini berawal dari distorsi pengajaran. Sistem mendorong drill dan praktis, latihan soal, teknik cepat, keterampilan, ujian yang sempit. Ini akan berdampak kepada psikologis anak, yaitu sistem tersebut menimbulkan kecemasan yang tinggi kepada siswa. Motivasi ekstrinsik untuk menghindari hukuman. Jadi dia takut karena tidak melaksanakan tugas, tidak menyelesaikan ulangan, dan sulit menikmati proses belajar mengajar. High stake bagi siswa, guru, dan sekolah, ini efeknya adalah penghakiman pada kemampuan siswa sekaligus instrumen seleksi dan penilaian kinerja sekolah. Jadi pada asesmen sebelumnya seperti itu. Nanti akan dirubah menjadi lowering the stakes. Evaluasi sistem tidak lagi berdampak pada siswa. Pelaporan hasil penekanan delta dan meminimalkan perbandingan antar sekolah. Jadi nanti asesmen itu bukan untuk menentukan nilai kelulusan anak atau menghindari perangkingan sekolah. Tujuan akhirnya nanti adalah adanya pembelajaran yang inovatif dan efektif. Tentu saja nanti berbasis IT. Dan yang kedua teman-teman, cakupan konten kurikulum yang luas. Soal cenderung ke level kognitif saja. Pengetahuan yang rendah, yaitu berupa hafalan prosedural, penerapan langsung. Ini harus dirubah pada tahun 2021 ini
Asesmen ini bertujuan untuk kompetensi inti atau minimum asesmen berfokus pada literasi dan numerasi sebagai kemampuan bernalar yang relevan bagi siswa, individu, dan warga negara. Ini nanti harus menciptakan iklim belajar yang menimbulkan motivasi intrinsik, motivasi belajar dari dalam diri siswa saja, dan regulasi diri, mau mengubah diri ada anak-anak itu sendiri. Dan yang ketiga, hasil asesmen dulu belum digunakan untuk perbaikan sistem, baik itu di sekolah, dinas, maupun Kemdikbud. Yang jelas belum sepenuhnya memanfaatkan hasil ujian atau hasil asesmen dengan baik. Maka di tahun 2021 ini, asesmen dirancang dengan perspektif formatif, sampel pertengahan jenjang, analisis dan pelaporan diagnostik, dan kerangka asesmen menunjukkan arah dan tujuan belajar jangka panjang. Jadi nanti yang mengikuti asesmen bukan lagi kelas 9, tetapi pertengahan jenjang. Untuk tingkat SLTP atau SMP adalah kelas 8, untuk SD kelas 4 atau kelas 5, sedangkan yang SMA nanti di kelas 11. Teman-teman sekalian, asesmen punya tujuan adalah untuk meningkatkan mutu. Asesmen dilakukan tidak hanya untuk memantau dan mengevaluasi, memberikan judgement atau penilaian kinerja saja. Asesmen nasional dirancang agar menghasilkan informasi yang memicu perbaikan kualitas belajar mengajar yang pada gilirannya akan meningkatkan hasil belajar murid. Asesmen nasional sebagai penunjuk arah tujuan dan praktek pembelajaran. Kompetensi dan karakter murid sebagai tujuan. Asesmen nasional menunjukkan apa yang seharusnya menjadi tujuan utama sekolah, yaitu mengembangkan kompetensi dan karakter murid. Hal ini diharap dapat mendorong sekolah dan dinas pendidikan untuk memfokuskan sumber daya pada perbaikan mutu pendidikan. Ciri-ciri sekolah yang efektif diantaranya adalah asesmen nasional juga memberi gambaran tentang karakter esensial sebuah sekolah yang efektif dalam mengembangkan kompetensi dan karakter murid, mulai dari ciri pengajaran yang baik sampai program dan kebijakan sekolah yang membentuk iklim akademik, sosial, dan keamanan yang kondusif. Hal ini diharapkan membantu sekolah lebih memahami apa yang perlu dilakukan untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Jadi intinya adalah mutu pembelajaran yang baik yang berpusat pada siswa. Asesmen nasional dirancang untuk memotret mutu input, proses, dan hasil belajar yang mencerminkan kinerja sekolah sebagai umpan balik berkala yang objektif, komprehensif bagi manajemen sekolah, dinas pendidikan, dan Kemendikbud. Asesmen dilaksanakan di semua jenjang sekolah dengan responden atau yang mengikuti adalah tentu saja pertama murid. Bedanya dengan yang dulu adalah dalam asesmen nasional ini guru juga mengikuti, demikian juga kepala sekolah. Untuk siswa atau murid akan dilaksanakan pada kelas 5 SD, kelas 8 SMP, dan kelas 11 SMA atau SMK yang sederajat. Minimal untuk SD 30 murid, SMP, SMA, SMK 45 murid, akan dipilih secara acak oleh Kemendikbud untuk menjadi responden. Jadi nanti yang menentukan adalah dari operator pusat. Tes dan kuesioner murid diadministrasikan menggunakan komputer dalam kondisi terawasi. Bagaimana dulu ujian. Sedangkan untuk guru, baik guru SD, SMP, dan SMA, semua guru menjadi responden. Jadi kita sebagai guru nanti juga ikut siap-siap mengikuti asesmen nasional ini. Untuk mengurangi beban administratif, guru diberi waktu 2 minggu untuk mengisi kuesioner.
pengisian kuesioner dilakukan secara daring tanpa pengawasan atau mandiri. Jadi nanti akan diberikan kuesioner kita. Demikian juga untuk semua kepala sekolah, baik kepala SD, SMP maupun SMA, mengisi kuesioner dalam waktu 2 minggu yang sama tanpa pengawasan atau mandiri. Inilah asesmen nasional. Selanjutnya instrumen asesmen nasional dan informasi yang dihasilkan. Teman-teman sekalian, sebagaimana tadi respondennya adalah murid, guru, dan kepala sekolah. Untuk murid atau siswa nanti mengikuti AKM literasi dan numerasi, kemudian survei karakter dan survei lingkungan belajar. Informasinya adalah hasil belajar kognitif dan survei karakter hasil belajar emosional. Kemudian untuk survei lingkungan belajar, karakteristik input dan proses pembelajaran untuk merumuskan hipotesis tentang penyebab tinggi rendahnya output pembelajaran di sekolah. Dengan untuk guru hanya mengikuti survei lingkungan belajar, demikian juga untuk kepala sekolah. Asesmen nasional terdiri 3 instrumen itu, yaitu AKM untuk mengukur literasi membaca dan matematika murid, yang kedua survei karakter untuk mengukur disposisi dan kebiasaan yang mencerminkan karakter murid, dan yang ketiga survei lingkungan belajar mengukur kualitas berbagai aspek input proses belajar mengajar di tingkat sekolah. Informasi dari survei lingkungan belajar diperlukan untuk merumuskan tentang mengapa seorang murid di sekolah tertentu memiliki hasil belajar yang baik atau yang buruk. Jadi ini nanti merupakan hasil satu kesatuan antara akan murid, guru maupun kepala sekolah. Mengapa KM difokuskan pada literasi dan numerasi? Ini alasannya adalah literasi dan numerasi merupakan kompetensi yang sifatnya general atau umum dan sangat mendasar. Gambarannya, asesmen nasional bertujuan untuk mengevaluasi sistem pendidikan di Indonesia. Asesmen kompetensi minimum atau AKM itu tadi kita sebutkan untuk siswa meliputi literasi membaca, yaitu kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksi berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia, warga dunia, agar dapat berkontribusi secara produktif di masyarakat. Yang kedua, numerasi, kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga negara Indonesia dan dunia. Yang kedua, survei karakter ini diarahkan membentuk pada profil pelajar Pancasila yang sudah kita kenal dengan karakter siswa itu beriman, bertakwa, berakhlak mulia, bernalar kritis, mandiri, bergotong royong, dan berbhinneka tunggal ika global. Ini karakter siswa. Dan survei lingkungan belajar yang diikuti siswa, guru, dan kepala sekolah adalah meliputi iklim keamanan sekolah, keamanan dan well-being siswa. Jadi kondisi siswa yang baik, sikap dan keyakinan guru, kebijakan dan program sekolah. Yang kedua, iklim kebinekaan sekolah berupa praktek multikultural di kelas, sikap dan keyakinan guru serta kepala sekolah, kebijakan dan program sekolah. Yang ketiga, indeks sosial ekonomi meliputi pendidikan orang tua, profesi orang tua, fasilitas belajar yang dimiliki di rumah. Berikutnya, kualitas pembelajaran berupa manajemen kelas, dukungan efektif, dan aktivitas kognitif. Yang terakhir, pengembangan guru adalah refleksi dan perbaikan dan dukungan untuk refleksi tersebut. Inilah tujuan mengevaluasi sistem pendidikan di Indonesia. Teman-teman sekalian, selanjutnya komponen AKM. Ini yang diikuti siswa. Ini perlu kita pahami. Yang pertama, literasi membaca. Ini meliputi konten atau isinya adalah teks informasi, teks sastra. Dan proses kognitifnya menentukan informasi
menemukan informasi, interpretasi dan integrasi, evaluasi dan refleksi. Konteksnya personal, sosial, budaya, dan saintifik. Ini nanti yang menjadi pedoman kita ketika kita atau anak-anak mengikuti AKM literasi. Dan numerasi adalah kontennya atau isinya berisi bilangan, pengukuran geometri, data uncertainty, dan aljabar. Prosesnya pemahaman, aplikasi, dan penalaran. Konteksnya sama, yaitu personal, sosial, kultural, bisa saintifik. Dan bentuk soal AKM meliputi objektif, pilihan ganda, ada satu jawaban benar sebagaimana biasa, itu sebanyak 20% proporsinya. Dan ini yang baru teman-teman, ada pilihan ganda kompleks, jawaban benar lebih dari satu. Jadi nanti bisa nyentangnya lebih atau nilainya lebih dari satu. Ini sebanyak 60%. Kemudian menjodohkan, kita memetakan dengan panah, itu 10%. Dan isian singkat berupa angka, nama benda yang sudah fit atau 5%. Dan non objektif atau esai sebanyak 5%. Inilah bentuk soal AKM yang nanti akan kita bahas satu persatu untuk mencoba. Soal pelaksanaan asesmen nasional ini dalam rencananya teman-teman sekalian. Untuk tingkat SMA kelas 12 paket C itu Februari minggu ketiga. AKM paket B paket A Februari minggu keempat. AKM dan survei untuk kelas 11 tingkat SMA, SMK itu Maret minggu ketiga. Dan AKM survei dan survei kelas 8 untuk tingkat SMP Insya Allah nanti dilaksanakan sebelum puasa minggu keempat bulan Maret. Dan sedangkan AKM dan survei kelas 5 SD nanti bulan Agustus. Jadi bertahap teman-teman, tidak bersamaan. Kemudian alokasi waktunya untuk SD itu tes literasi 75 menit, survei karakter 20 menit, jadi sekitar 95 menit. Demikian juga untuk hari kedua, tes numerasi 75 menit, survei lingkungan belajar 20 menit. Untuk tingkat SMP, SMA, SMK, tes literasi hari pertama 95 menit, kemudian dilanjut survei karakter 30 menit. Pada hari kedua, tes numerasi 90 menit, survei lingkungan belajar 30 menit. Ini merupakan jadwalnya teman-teman sekalian. Pada hari H nanti untuk SD ini, untuk SMP adalah ini. Hari pertama sesi 1 ini persiapan. Jadi sebagaimana tadi kita sampaikan ada 45 siswa. Kemudian pelaksanaannya jam 7.30 sampai jam 9 itu literasi, jam 9 sampai 9.15 penjelasan survei, 9.15 sampai 9.45 survei. Kemudian sesi yang kedua ini, sesi yang ketiga ini pada hari yang pertama. Jadi andaikan ada 3 sesi seperti ini. Kemudian hari yang kedua 7 sampai 7.30 persiapan, dan ini 7.30 dan 9 itu tentang numerasi dan penjelasan survei dan melakukan survei. Demikian sampai dengan sesi yang ketiga. Untuk lampiran contoh soal literasi ini akan kita bahas nanti pada sesi atau bagian berikutnya. Demikian teman-teman untuk penjelasan tentang AKM pada bagian pertama ini. Mudah-mudahan bisa memberikan gambaran kepada kita dan mempersiapkan diri kita sebagai guru dan mempersiapkan peserta didik kita di dalam mengikuti AKM nanti. Mudah-mudahan semuanya bisa dilakukan dengan sebaik-baiknya. Nanti kalau ada pertanyaan dan sebagainya bisa disampaikan di kolom komentar. Demikian teman-teman penjelasan saya tentang asesmen nasional di bagian pertama ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Saya akhiri.
Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.